Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di seputar iNews Pagi. Selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Putri Salsa dalam acara Linjur TV, membahas setiap pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, pada hari ini yaitu pertemuan ke-6 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2023. Yang dimana pada minggu ini yaitu minggu ketiga kelas KPI 5C melakukan presentasi, yaitu membahas mengenal lebih dalam jurnalisme investigasi. Kelompok ketiga selaku pemimpin jalannya diskusi memulai diskusi pada jam 8:05. Kelompok ketiga ini terdiri dari Pakis sebagai moderator, Yulisa, Alda, Siti Nafisa, dan Padlah Jasmine sebagai pemateri. Pembahasan pertama yang dibahas kelompok ketiga yaitu mengenai sejarah jurnalisme investigasi di dunia. Jurnalisme investigasi mempunyai jejak yang berbeda-beda di setiap negara. Di negara Amerika, jurnalisme investigasi mempunyai jejak yang panjang. Dalam sejarah literatur, Amerika memiliki sejumlah tokoh sebagai pionir pelaporan investigasi. Mereka menetapkan pedoman pelaporan dan praktik jurnalisme investigasi. Sementara itu di Asia, Filipina merupakan negara yang pertama kali memiliki organisasi yang konkret pada liputan investigasi. Organisasi tersebut bernama Filipina Center for Investigative Journalism pada 1989 yang didirikan oleh sekelompok wartawan muda. Sebutan pertama Bapak Jurnalisme Investigasi Modern di kalangan internasional diberikan pada Robert Greene dari Newsday atau Amerika. Selanjutnya yaitu sejarah jurnalisme investigasi di Indonesia. Peliputan jurnalisme investigasi di Indonesia mulai mengemuka pada tahun 1990-an. Di Indonesia sendiri kurang jelas sejak kapan liputan investigasi mulai populer. Namun setidaknya ada beberapa majalah yang eksplisit pada tahun 90-an menggunakan kata investigasi dalam liputan mereka. Pada 1990-an, Kurnia menyebutkan bahwa jurnalisme investigasi di Indonesia belum menjadi suatu tradisi. Laporan investigasi juga seperti tidak memiliki dampak yang luas dan menonjol. Jurnalis hanya mengerjakan laporan investigasi secara temporer dan masih dapat dihitung jari jumlahnya. Dalam jurnalisme investigasi versi Indonesia, berita investigatif dapat dilihat dari sejumlah laporan Tempo dalam majalah berita yang menamakan investigasi pada salah satu rubriknya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan yang ada di dalam jurnalisme investigasi. Ada beberapa tahapan di dalam jurnalisme investigasi, yaitu yang pertama tentunya membentuk tim, yang kedua riset dan observasi awal atau survei, yang ketiga menentukan angle, fokus, dan hipotesis, yang keempat merencanakan strategi eksekusi, yang kelima menyiapkan skenario pasca publikasi, dan selanjutnya yaitu membahas mengenai perbedaan antara jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lainnya. Terdapat berbagai macam jurnalisme, diantaranya ialah jurnalisme berdasarkan halayak, jurnalisme ideologis, dan jurnalisme warga, dan jurnalisme investigasi. Dari beragamnya jurnalisme tersebut, tentunya di antara jurnalisme tersebut terdapat beberapa perbedaan. Jurnalisme berdasarkan halayak lebih mengedepankan kepada siapa kita menulis atau melaporkan berita tersebut. Sedangkan jurnalisme ideologis merupakan jurnalisme yang lebih menekankan segi ideologi atau visi. Selanjutnya yaitu jurnalisme warga. Jenis jurnalisme ini dilakukan atas inisiatif warga biasa yang tidak memiliki latar belakang profesi media. Sedangkan jurnalisme investigasi merupakan sebuah reportase, sebuah kerja yang menghasilkan produk dan inisiatif yang menyangkut hal-hal penting dan banyak orang atau organisasi yang sengaja merahasiakannya.
Pembahasan terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Yang pertama yaitu jurnalisme itu kebenaran. Fungsi utama jurnalisme adalah untuk menyampaikan kebenaran. Kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Ketiga, inti jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Tentunya wartawan mengandalkan untuk disiplin profesional berupa terus memverifikasi informasi. Keempat, jurnalis harus menjaga independensi atau kebebasan dari sumber yang diliput. Yang kelima, menjalankan kewajiban sebagai pengawas yang bebas terhadap kekuasaan. Keenam, jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik, komentar publik, dan berkompromi. Ketujuh, yaitu berjuang untuk membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Kedelapan, wartawan harus menjaga agar berita proporsional dan komprehensif. Kesembilan, wartawan mempunyai kewajiban utama untuk mendengarkan hati nuraninya. Selanjutnya, agar investigasi dapat dijalankan dengan baik, maka investigator harus memenuhi prinsip-prinsip investigatif report, antara lain yang pertama, sistematis. Investigasi ini harus dilaksanakan secara berurutan dan dengan perencanaan yang matang. Dalam artian itu harus terstruktur sehingga tidak ada campur aduk. Yang kedua yaitu logis. Dalam penggalian data dalam investigasi report itu harus benar-benar relevan dan tentu saja harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu objektif. Investigasi reporting tidak boleh dilakukan dengan mementingkan suatu pihak tertentu. Yang salah tetaplah salah dan yang benar harus tetap dibenarkan. Yang keempat yaitu legal. Legal ini berarti diakui oleh hukum dan diperbolehkan oleh negara dengan syarat tetap memperhatikan batasan-batasan hukum yang mengikatnya. Yang kelima yaitu ilmiah. Investigasi harus dijalankan berdasarkan penelitian, proses yang panjang dan tidak boleh mengada-ngada. Artinya harus benar-benar memperhatikan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang keenam yaitu efektif. Investigasi harus mampu menjalankan fungsinya secara utuh dan menimbulkan efek yang baik. Yang ketujuh yaitu jaringan atau networking. Investigasi sangat dibutuhkan yang namanya hubungan kerjasama antara jurnalis yang satu dengan yang lainnya. Bahkan menjalin kerjasama dengan jurnalis manapun termasuk hubungan kerjasama antar negara. Yang kedelapan yaitu kompeten. Investigasi wajib dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan dari segi sumber daya manusia, keterampilan, dan pengalaman bidang masing-masing. Yang kesembilan yaitu kerahasiaan. Dalam penggalian investigasi tentu ada hal-hal yang harus dirahasiakan demi menjaga privasi keluarga yang bersangkutan, selain daripada pelaku utama terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Yang kesepuluh yaitu independen investigasi. Investigasi dijalankan memang karena benar-benar hasil dari galian kita sendiri, bukan hasil plagiat dari orang lain. Pemirsa, itulah tadi pembahasan pertemuan ke-6 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Dilanjut dengan sesi tanya jawab dengan 6 orang penanya. Tidak banyak yang dikoreksi dalam makalah kelompok 3 ini, hanya saja di bagian latar belakang dan identifikasi masalah dan perbaikan daftar pustaka. Demikian pemirsa, itulah tadi liputan berita iNews saat ini mengenai pertemuan ke-6 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Putri Salsa pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Audio Jungle.